Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafindi Nasya, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan tentang hasil karya tulis ilmiah yang telah kami teliti yang berjudul penggunaan bahasa gaul pada WhatsApp grup kelompok 3 mata kuliah Bahasa Indonesia mahasiswa kelas DK 18A Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini, seperti yang kita tahu ya, bahwa bahasa sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia tahun 2008, halaman 119, adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbiter yang dimana digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mendeskripsikan diri dan mengidentifikasikan diri selain bahasa sehari-hari. Fungsi bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa negara, dan bahasa persatuan. Jadi pada dasarnya bahasa sendiri itu sangat penting sekali ya dalam kebutuhan sehari-hari. Bahasa itu dapat menjadi salah satu alat untuk berkomunikasi antar sesama manusia. Sama halnya dengan bahasa itu kita bisa jadi lebih mudah untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain atau lawan bicara kita dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, selanjutnya dalam bahasa gaul sendiri itu merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia yang dimana bahasa gaul itu muncul pada tahun 1980. Nah, jadi pada saat itu bahasa gaul itu dikenal dengan bahasa prokem. Nah, bahasa prokem sendiri itu digunakan oleh kalangan perkompokan preman. Nah, jadi bahasa prokem ini atau yang biasa kita sebut itu bahasa gaul itu pada zaman itu pada tahun 80. Jadi ada sebuah kelompok yang dimana perkompokan preman ini dia menjadikan bahasa gaul itu adalah sebagai sebuah kode rahasia. Nah, yang dimana kode rahasianya itu supaya kelompok-kelompok yang lain itu tidak mengetahui apa yang dibicarakan. Nah, dalam menggunakan bahasa gaul ini mereka itu biasanya di tempat area-area publik, itu area-area terbuka, yang mana kan karena dari kelompok yang A, B, C gitu, dari kelompok yang lainnya, supaya mereka itu nggak tahu apa yang dibicarakan oleh kelompok tersebut. Nah, makanya itu disebut dengan sebuah kode rahasia. Nah, pada dasarnya itu remaja atau kaum muda itu tidak menggunakan gaya berbahasa yang baik dan benar ya, karena kan kita apalagi dalam perkembangan teknologi itu yang semakin canggih juga, jadinya anak-anak zaman sekarang, terutama anak-anak remaja, itu mereka biasanya tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar gitu dalam berbahasa. Nah, maka dari itu percakapan sehari-hari yang biasanya mereka sebutkan itu ada yang tidak baik dan ada yang tidak baik. Nah, maka dari itu yang seharusnya mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi menurut mereka apabila kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu menurut mereka tuh kayak terlalu formal gitu, terlalu kayaknya itu nggak up to date banget gitu ya, terlalu ketinggalan zaman, padahal kita sekarang udah di generasi yang jauh lebih canggih, masa bahasanya masih harus baku gitu. Nah, pada makanya dari itu mereka itu menggunakan
bahasa gaul, lebih seringnya tuh mereka menggunakan bahasa gaul gitu anak zaman sekarang. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian ini kami menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana penelitian itu berupa metode atau pendekatan studi kasus berdasarkan studi kasus yang diperoleh dari semua pihak bersangkutan. Jadi berdasarkan fenomena yang langsung dari pihak yang bersangkutan sendiri. Yang selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Nah, dalam hasil pembahasan ini setelah kami teliti dan menggunakan WhatsApp group. Jadi dalam WhatsApp group kami dari awal dibentuk sampai sampai menjelang sebelum UAS ini, itu kita mendapatkan sebuah kata-kata bahasa gaul yang dimana kita biasa sebutkan. Nah, jadi di tabel ini ada 20 sampel bahasa gaul yang kita gunakan dalam grup WhatsApp kita. Dalam grup WhatsApp kami. Nah, yang pertama itu ada sama-sama bahasa bakunya. Yang pertama itu ada sama-sama, dan bahasa gaulnya sama gitu. Nah, intensitas yang biasa kami sebutkan itu sebanyak 3 kali. Terus ada juga iya, terus bahasa gaulnya iyaps atau enggak gitu. Itu kita biasa menyebutkannya intensitasnya sebanyak 2 kali. Ada juga oke, terus bahasa gaulnya ngoke gitu. Nah, ini intensitasnya cuma sekali. Terus ada juga makasih, terus bahasa gaulnya mukusi gitu. Ini juga cuma sekali. Terus ada juga teman-teman, terus bahasa gaulnya gengs gitu, guys gitu biasanya. Ini sebanyak 5 kali. Nah, terus ada juga muncul atau enggak bahasa gaulnya itu nongol. Ini sebanyak 2 kali. Terus ada juga nanti. Nah, terus bahasa gaulnya adalah kayak entar gitu. Ini juga sebanyak 2 kali. Ada juga saja. Bahasa gaulnya tuh doang. Nah, ini juga agak sedikit banyak. Yaitu 7. Sebanyak 7 kali kita menyebutkannya. Terus ada juga mohon maaf, terus bahasa gaulnya itu mohon maaf gitu. Jadi hanya tuh kayak dihilangin gitu loh. Terus ini sebanyak 3 kali. Terus yang selanjutnya ada pelan. Nah, terus bahasa gaulnya itu slow. Jadi kayak bisa dibilang bercampur juga dengan ya sedikit bahasa Inggris gitu. Nah, ini sebanyak 1 kali intensitasnya. Yang itu yang selanjutnya ada terbentur. Terus bahasa gaulnya tuh mentok. Nah, ini juga salah satu bahasa gaul juga yang kadang-kadang kita suka gunain, kita biasa ngobrol pakai bahasa ini. Yang ini juga intensitasnya cuma sebanyak sekali. Nah, yang selanjutnya ada mantap betul gitu. Nah, ini juga salah satu bahasa yang paling sering banget kita dengar juga, yang dimana bahasa gaulnya itu adalah mantulita gitu. Ini juga sebanyak 1 kali. Nah, terus kalau misalkan yang selanjutnya itu ada juga tenang, terus bahasa gaulnya anteng. Itu jadi kayak kita bahasanya tuh dibalik-balik atau misalkan kita ganti-ganti katanya. Ini juga sebanyak 1 kali. Yang selanjutnya itu ada kacau. Nah, bahasa gaulnya itu ngaco gitu. Kayak apa namanya? Kacau banget tuh. Nah, gitu bahasa gaulnya gitu. Terus yang selanjutnya itu ada membuat gitu. Nah, membuat itu biasa bahasa gaulnya kita bisa sebut kayak bikin gitu. Nah, ini juga kita juga sering ucapan, yaitu sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya ada bebas. Nah, bebas ini bahasa gaulnya tuh kayak sabep. Nah, ini juga sama kayak tadi ya gitu. Jadi bahasanya tuh kayak dibalik-balik juga. Ini juga
lumayan cukup banyak intensitasnya. Kita biasa nyebutin sebanyak 7 kali. Terus ada yuk, yang dimana bahasa gaulnya itu kayak kuy. Ini juga sama dibalik-balik. Dan ini adalah salah satu bahasa yang paling sering kita gunain, paling sering kita ucapkan sebanyak 10 kali. Yang selanjutnya itu ada sadar. Terus bahasa gaulnya tuh engah, kayak oh ya nih engah nih hari ini ternyata ada tugas gitu. Nah ini kita juga uh, sering mendengarnya, sering menggunakannya itu sebanyak intensitas sebanyak 1 kali. Dan yang terakhir itu ada siap. Terus bahasa gaulnya tuh asiap. Jadi ini juga salah satu yang banyak ya, anak remaja juga yang menggunakan gitu kan, kayak asiap asiap. Nah itu jadi apa namanya, kata-kata ini ya mungkin karena kita juga teknologi juga semakin canggih ya, jadi kata-kata asiap asiap gini tuh benar-benar apa namanya, kita juga banyak menggunakan dan sering dengar juga, yaitu sebanyak 2 kali kalau di grup WhatsApp kita ya. Cuman kalau yang kita ketahui kan bahasa asiap itu di kalangan remaja itu udah dikenal gitu, makanya bahasa gaulnya asiap gitu. Nah, jumlah total dari bahasa gaul yang kami teliti itu berjumlah 20, dan total intensitasnya, total yang kami gunakan itu sebanyak 55. Ya, ini tipe, maaf ya teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itu menurut hasil analisa menurut hasil analisa bahwasanya penggunaan bahasa gaul tergolong lazim di kelompok tersebut. Nah, sehingga tidak ada pihak yang merasa tersinggung dengan apa yang disampaikan. Nah, walaupun bahasa yang digunakan itu berbeda dengan aslinya. Nah, jadi setelah tadi kita lihat ya dari tabel tersebut itu bahwa bahasa yang kami gunakan itu tergolong masih bisa kita gunakan, masih lazim digunakan selama pihak lawan bicara atau pihak lawan bicara itu tidak merasa tersinggung dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita bicarakan. Nah, sekian presentasi dari perwakilan dari kelompok 3. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.